Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, hari ini kami akan mendengarkan renungan. Bimbinglah kami agar dapat mendengarkan renungan ini dengan baik dan benar. Lancarkanlah renungan ini dari awal sampai akhir. Ya Tuhan, terima kasih juga atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin.
semoga masih dalam keadaan sehat selalu ya. Semoga kiranya berkat Tuhan selalu berlimpah atas kita semua. Nah, perkenalkan, nama saya Clarissa Talebur Sinaga, kelas 8G dari SMP Negeri 2 Kota Serang. Kali ini saya akan bawakan renungan loh. Sebelum kita renungan, sebaiknya kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas semua berkat, nyertaan, bimbingan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Engkau selalu menyertai kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan renungan. Tolong Engkau bukakan hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang difirmankan pada hari ini, dan mampukan kami Bapa untuk selalu bisa menjalankan setiap perintah dari Engkau. Dan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terpujilah Engkau kini dan selamanya. Amin. Nah, setelah udah berdoa, kita buka Alkitab kita yuk. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur yang ke-91 ayat 4-7. Kita buka ya. Oke. Kalau udah ketemu, katakan amin ya. Amin. Nah, kalau udah ketemu, kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah, di pasal ke-91 Mazmur ini, kita diingatkan oleh Tuhan untuk selalu mau percaya kepadanya, untuk selalu mau meyakini Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Nah, Tuhan akan selalu mau membantu kita, mau menolong kita apabila kita juga mau mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, ya kan? Nah, Tuhan akan selalu mau menolong kita, selalu melihat kita, menjamah setiap doa kita. Kalau kita itu selalu mau percaya kepadanya, meyakininya, menyerahkan segala kegantaran kita, segala kekhawatiran kita kepadanya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena di banyak orang yang menjadikan kondisi sekarang ini sebagai sebuah alasan. Alasannya, aduh, gak ada waktu. Banyak banget ini kerjaan, jadi nggak baca Alkitab. Nggak ada waktu, kan saya kan juga harus ngantor, tapi kan harus jarak jauh kan, harus banyak ngezoom orang, harus ini dan itu alasannya. Tapi sebenarnya itu bukanlah sebuah alasan yang sebenarnya. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan segalanya, kita membuat diri kita tuh, oh saya mampu, oh saya bisa kok. Saya bisa selalu sehat, saya bisa selalu sempurna karena ada Tuhan di pihak saya. Tuhan selalu ada di pihak kita karena kita itu adalah anak-anaknya. Di ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dia akan melindungi engkau, dia akan menjagamu dengan kepak sayapnya. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, ya kan? Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaan Tuhan adalah perisai dan pagar tembok kita. Apalagi kita juga harus mengucap syukur kepada kesetiaan Tuhan, kepada bimbingan Tuhan. Dengan cara apa? Kita beriman kepada Tuhan. Nah, kalau di kondisi sekarang itu kan banyak orang yang menjaga agar tubuhnya tuh sehat ya, agar jasmaninya tuh fit, lewat minum obat, minum vitamin, menjaga makanan, pola hidup sehat, olahraga, dan yang lain-lainnya. Nah, tapi alasan seperti itu yang menjadikan kita tuh lupa sama Tuhan. Kita selalu sibuk, jam segini nih, saya harus olahraga, main sepeda dulu sebentar, agar tubuh saya sehat. Jadi saya lupa sama firman Tuhan. Kalau misalnya tubuh kita selalu bertumbuh, tapi iman kita mati, sama aja iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati kan. Nah, kalau tubuh kita nih bertumbuh terus, tapi iman kita nggak tahu apakah iman kita udah dikasih makan, lewat makanannya apa? Membaca firman Tuhan. Nggak usahlah kita bacanya berjam-jam, nggak usah 1, 2, sampai 3 jam, cukup 5-10 menit, 10-15 menit aja. Yang penting kita resapi, yang penting kita pahami apa isi firman Tuhan, yang penting kita bertekad
mau berjanji melakukan segala firman-Nya, mau berjanji untuk taat akan firman-Nya, itu tuh sudah cukup, lebih dari cukup malah. Nggak usah berpasal-pasal, nggak usah, oh saya harus dari pasal 1 sampai 5 harus hari ini. Nggak usah seperti itu, satu pasal aja tiap hari. Atau enggak jangan tiap hari deh, satu minggu 2 sampai 3 kali aja udah cukup kan? Nah, satu minggu 2 sampai 3 kali pasalnya, satu pasal aja lah setiap hari itu. Atau enggak usah dipasal deh, berapa ayat aja. Itu pun udah cukup untuk memberi makan rohanimu. Kalau rohani kita udah tumbuh bersama-sama dengan jasmani kita, niscaya Tuhan juga akan senang. Tuhan bukan melarang kita untuk menjaga jasmani kita, berarti Tuhan melarang dong saya yang jaga kesehatan saya. Enggak, justru Tuhan mau agar kita tuh tetap memperhatikan kesehatan kita, memperhatikan pola hidup sehat kita. Tapi Tuhan juga ingin kita tuh menyisihkan waktu, gak usah banyak-banyak kan tadi, minta berapa menit atau berapa setengah jam gitu untuk berada saat teduh dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan mau dari kita. Jangan jadikan pandemi ini sebagai sebuah alasan kalau kita akan menjauh dari Tuhan. Sekarang kan gereja juga udah nggak diperbolehkan ya banyak-banyak orang. Paling tidak kalau di gereja GK itu paling tidak hanya satu perwil gitu. Satu perwil itu paling tidak hanya 25 sampai 50 orang aja. Itu pun berjaga jarak. Jadi satu bangku tuh hanya ada 2 orang gitu. Satu bangku panjang hanya 2 orang sampai 3 orang. Itu tiap minggu. Tapi karena udah seperti ini jadi dikurangin lagi. Nah, jadi kalau kita udah nggak tiap minggu juga kan nggak ke gereja sekarang. Anak-anak SMP 2 juga kan biasanya tiap hari tuh dikasih renungan pagi, siang, sore gitu ya kan. Beda-beda yang membawa renungannya. Nah, tapi sekarang karena dikarenakan kondisi, maka kita dituntut untuk kita sendiri yang mau baca Alkitab, yang mau berdoa, yang mau pujian. Karena dengan cara itu Tuhan juga akan menjaga kita, Tuhan juga akan melindungi kita. Memupuk iman kepercayaan kepada Tuhan adalah salah satu hal yang harus kita sering lakukan. Bukan hanya menjaga jarak sama orang gitu, bahkan sampai bawa penggaris ya. Ada, oh udah 1 meter ya udah segini. Oh belum 1 meter, mundur lagi, dikit lagi, ke samping dikit lagi gitu. Sama ini juga 1 meter enggak ini. Terus cuci tangan berkali-kali pakai sabun ini. Nah, emang pemerintah, Tuhan juga menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan kita. Tapi kembali lagi, Tuhan minta kepada kita juga untuk menjaga diri rohani kita. Roh kita tuh udah bertumbuh belum sih? Dengan cara baca Alkitab, berdoa, nyanyian pujian penyembahan. Nah, jadi intinya di pasal ke-91 yang judul perikopnya itu dalam lindungan Allah, kita dituntut untuk selalu mau percaya kepada Tuhan. Kita disuruh untuk selalu mau meyakini Tuhan itu bahwa Bapa kita adalah juru selamat kita, bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita dituntut untuk meyakini kalau kita semua itu harus ada dalam lindungan Allah. Karena Allah sendiri yang telah memberikan janji tersebut kepada kita. Allah sendiri yang berjanji kalau kamu tetap ada dalam lindungan saya. Nah, amin ya semuanya. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Setelah udah baca kitab dan renungan tadi, kita tutup dalam doa juga ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap segalanya yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu memimpin hidup kami. Ajarlah kami untuk mau bersyukur Bapa dan menerima keadaan yang kami jalani sekarang. Ajar kami juga Bapa untuk tidak menjadikan pandemi ini, untuk tidak menjadikan semuanya sebagai sebuah alasan yang sia-sia, melainkan menjadikan firman-Mu adalah tuntutan dalam hidupan kami, tuntunan dalam hidup kami. Hanya kepadamu ya Bapa, mampukanlah kami untuk melakukan setiap perintah yang Kau berikan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami yang baik, hanya kepadamu kami ucap syukur, haleluya, amin. Oke, terima kasih ya. Sekian video renungan dari Clarissa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.